Jadwal Serie A sudah dirilis. Satu tim akan bertanding setiap 3 atau 4 hari mulai 13 Juni. Zinedine Zidane siapkan senjata rahasia saat La Liga dimulai kembali. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. 13 berita terbaik untuk Anda hari ini. Dele Alli dirampok di rumahnya. Rabu dini hari kemarin waktu Inggris, pemain Tottenham Hotspur Dele Alli dirampok di rumahnya di London. Dua laki-laki masuk melalui bagian belakang rumahnya dan meninju pemain muda Inggris itu sebelum mengambil sejumlah perhiasan dan arloji mahal dan kabur. Di rumah itu ada Dele Alli dan pacarnya Ruby May, kakak laki-lakinya Harry Hickford, dan kekasihnya serta satu teman lain. Kelimanya selamat. Tidak ada cedera yang membutuhkan pengobatan di rumah sakit meskipun wajahnya kena tinju sang rampok. Polisi sedang menyelidiki kasus kejahatan ini mengambil rekaman CCTV. Adrien Rabiot kembali ke Juventus. Mantan pemain PSG Adrien Rabiot mengabaikan laporan bahwa dia menjadi anak mama setelah ada pemotongan gaji sampai lebih dari 100 miliar rupiah dari gaji tahunannya. Laporan di Italia menyebut sang mama yang merangkap sebagai agen Rabiot adalah orang yang memerintahkan pemain Prancis itu untuk menolak pulang ke Turin. Tapi dalam perkembangan terkininya, ia mengatakan hari kemarin adalah hari terakhir pemogokannya dan ia akan segera kembali ke Allianz Stadium. Namun laporan lain mengatakan bahwa ini akan menjadi musim terakhir Adrien Rabiot dengan sang pemain akan mengajukan permohonan transfer keluar. Manchester United dan Everton memantau situasi sang pemain. Mohamed Salah 2 tahun lalu pecahkan rekor. Sekedar mengingatkan bahwa striker Mesir Mohamed Salah 2 tahun lalu memecahkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, 32 gol dalam satu musim. Itu adalah jumlah gol tertinggi yang pernah terjadi dalam satu musim Premier League dan terjadi pada akhir musim 2017-18. Mohamed Salah juga masih memegang rekor di Premier League untuk jumlah laga terbanyak di mana ia mencetak gol, yaitu 24 pertandingan bersama Liverpool. Rekor itu dicatatkan pada musim yang sama 2017-18. Padahal itu adalah musim pertama Mohamed Salah di Liverpool. Musim debutnya di Premier League setelah didatangkan dari AS Roma. Dengan 32 gol itu ia memecahkan jumlah gol terbanyak yang pernah dicatatkan pemain lain seperti Alan Shearer, Luis Suarez, dan Cristiano Ronaldo, 31 gol masing-masing. Mobil Ferrari milik Zlatan tidak terdaftar. Zlatan Ibrahimovic menghadapi masalah hukum di negerinya Swedia setelah ketahuan ia mengemudikan sebuah mobil Ferrari antik dan custom miliknya di jalanan kota Stockholm tanpa registrasi. Zlatan membeli mobil Ferrari Monza SP2 untuk ulang tahunnya yang ke-38 pada bulan Oktober 2019 lalu. Mobil itu seharga 1,6 juta pound atau setara 29 miliar rupiah. Sang striker AC Milan itu mengemudikan mobil Ferrari tanpa atap dan tanpa kaca depan tersebut di jalanan kota Stockholm dan ketahuan bahwa mobil tersebut tidak terdaftar pada dinas lalu lintas negara itu. Ini bukan peristiwa pertama ia melanggar hukum. Dulu waktu masih menjadi pemain Barcelona, Zlatan juga pernah datang ke pusat latihan klub dengan mobil sports, melanggar larangan tim. Menurutnya itu aturan aneh. Apa urusannya pemain datang dengan bajai atau dengan mobil sport? Mobil Ferrari Zlatan butuh helm untuk mengemudikannya jika tidak mau ada lalat masuk ke mulut. Manchester United minati 2 pemain muda Birmingham. Manchester United dilaporkan masih menjaga minat mereka untuk 2 pemain muda asal kota Birmingham, yaitu Jack Grealish asal Aston Villa dan Jude Bellingham asal Birmingham City. Jack Grealish memiliki musim yang menyenangkan dengan sang kapten mencetak 7 gol dan memberi 6 assist guna menjaga Aston Villa hanya 2 poin saja dari zona aman. Dengan 10 pertandingan tersisa sampai akhir musim, masih ada harapan bahwa The Villa selamat dari jebakan degradasi. Prestasi hebat Aston Villa musim ini adalah melaju sampai ke final Carabao Cup, menang 5-0 atas tim muda Liverpool pada perempat final, menang 3-2 agregat atas Leicester City di semifinal, sebelum kalah 1-2 dari Manchester City pada partai final tanggal 1 Maret lalu, selang seminggu sebelum semua kompetisi sepak bola dihentikan. Paul Pogba panik cari klub baru. Paul Pogba panik mencari klub baru setelah Juventus menutup pintunya. Krisis keuangan yang melanda klub-klub di seluruh dunia berarti bahwa Juventus tidak akan mampu membayar gaji yang diinginkan oleh mantan pemain mereka itu. Jadi dalam sekejap Paul Pogba yang tadinya diperkirakan akan balik ke Juventus, kini bisa terkunci selamanya di balik pintu stadion Old Trafford.
Peluang kepindahannya ke Real Madrid juga sudah semakin tertutup dengan alasan keuangan yang sama. Sang pemain Prancis saat ini sedang dalam kondisi cedera meskipun situasi saat ini menyebabkan ia mungkin saja akan kembali saat Premier League digulirkan lagi. Dejan Lovren ke Roma. Sang pemain Kroasia saat ini akan habis masa kontraknya pada 2021 dan Liverpool tidak ingin kehilangan sang pemain secara gratis. Untuk itu pembicaraan dengan klub potensial yang menginginkan Lovren, AS Roma, sudah dimulai. Dejan Lovren sudah sejak musim lalu tidak terpakai lagi karena Jurgen Klopp lebih suka memasang Joe Gomez sebagai partner Virgil van Dijk sebagai poros halang di depan gawang Alisson Becker. Roma diperkirakan akan menawar sang pemain dengan harga super murah 5 juta euro saja atau sekitar 81 miliar rupiah. Roma tengah dalam kebutuhan mendesak seorang bek baru setelah nasib pinjaman Chris Smalling belum kunjung jelas. Liverpool bersorak Timo tolak Bayern. Penggemar The Reds akan bersorak melihat komentar Timo Werner yang mengaku tidak akan pernah mau bermain bagi Bayern München. Setelah pujian berkali-kali pada Jurgen Klopp sudah semakin jelas klub yang diinginkan oleh striker RB Leipzig Timo Werner. Komentar soal tidak mau bergabung ke Bayern sebenarnya tidak perlu diutarakan. Bagaimana jika tidak ada tawaran masuk akibat kesulitan keuangan saat ini dan hanya tawaran dari Die Rotten yang ada? Timo Werner bisa malu dan menjilat ludah sendiri, mending diam-diam saja. Apalagi penawaran dari Bayern sifatnya masih rumor, belum ada hitam di atas putih. 5 pemain bintang yang perlu diamati akhir pekan ini. Bundesliga akan dimulai kembali akhir pekan ini Sabtu 16 Mei dan ada 5 pemain bintang yang akan menjadi pusat perhatian. Pada laga Borussia Dortmund versus Schalke 04, ada Jadon Sancho dan Erling Haaland. Keduanya sudah menjadi 2 pemain muda paling diincar musim panas nanti. Erling Haaland sudah mencetak 9 gol dari 8 kali penampilan di Bundesliga musim ini, sementara Jadon Sancho 14 gol dan 15 assist dari 23 pertandingan liga. Untuk laga RB Leipzig versus Freiburg ada Timo Werner. Ia menjadi urutan kedua top skor Bundesliga musim ini dengan 21 gol dari 25 penampilan. Sebelum musim dihentikan, mesin golnya sedikit capek dengan hanya 1 gol dari 7 laga liga saja. Tapi sebenarnya hanya 1 gol lagi saja menjadi 22 gol, sudah menyamai jumlah rekor golnya dalam satu musim Bundesliga. Sementara itu, Robert Lewandowski sudah mencatatkan 25 gol musim ini dan akan menjadi pusat perhatian pada laga Bayern München di kandang Union Berlin. Ia mengincar rekor 40 gol satu musim oleh Gerd Müller. Satu pemain tersisa adalah Kai Havertz pada pertandingan Werder Bremen versus Bayer Leverkusen. Ia kecewa musim terhenti karena sebelum itu Bayer Leverkusen sedang dalam momentum bagus, hanya 1 kali kalah saja dari 9 pertandingan, termasuk kemenangan 4-3 atas Borussia Dortmund. Havertz sedikit lesu musim ini hanya mencetak 4 gol dan 4 assist setelah mencatatkan 16 gol musim lalu. Kita akan lanjutkan dengan seorang pemain 27 tahun yang menjadi incaran Barcelona serta jadwal dimulainya kembali Serie A. Tetapi sebelum itu tolong klik subscribe, share, dan tendang loncengnya. Pemain Turki bunuh anak bungsunya. Seorang pemain sepak bola asal Turki, Cevher Toktas, dilaporkan membunuh anak lelakinya sendiri yang berusia 5 tahun, membekapnya dengan bantal saat si anak dirawat di rumah sakit akibat gejala coronavirus. Sang pemain bola itu membekap anaknya dengan bantal selama 15 menit sebelum berteriak memanggil dokter mengatakan anaknya kesulitan bernafas. Baru belakangan ia menyerahkan diri ke polisi dan mengaku membunuh anaknya. Motifnya karena sejak lahir dia tidak pernah suka anak bungsunya itu. Akibat perbuatan ini dia bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Cevher Toktas pernah 1 musim berlaga di divisi teratas Super League Turki meskipun saat ini bermain untuk divisi kelima sepak bola negeri itu. Senjata rahasia Zidane di Real Madrid. La Liga sudah menjadwalkan 13 Juni sebagai tanggal dimulainya kembali kompetisi. Jika sepak bola Spanyol dimulai kembali, maka Zinedine Zidane punya tugas mengejar ketertinggalan 2 poin dari Barcelona guna mengejar gelar juara pada akhir musim ini. Untuk itu Zidane sudah menyiapkan senjata rahasia menurunkan skuad usia mudanya pada sejumlah laga dengan nama-nama seperti Vinicius Junior, Fede Valverde, Ferland Mendy, Rodrigo Goes, dan Luka Jovic akan lebih sering muncul daripada sebelumnya. Usia muda mereka diharapkan akan menolong mengkompensasi sejumlah pemain yang sudah melewati usia emasnya, Marcelo, Karim Benzema, dan Luka Modric. Dan terutama sekali Marco Asensio dan Eden Hazard
yang masih menderita cedera dan belum tentu bisa turun pada laga pertama 13 Juni tersebut. Para pemain muda itu akan mendapatkan bantuan dari sejumlah pemain senior yang sedang berada dalam kondisi puncak, Sergio Ramos, Rafael Varane, Casemiro, dan Lucas Vazquez. Jadwal Serie A sudah diketahui. Serie A akan dimulai kembali pada 13 Juni dengan satu tim bertanding setiap 3 atau 4 hari agar keseluruhan musim kompetisi domestik Italia itu bisa diakhiri pada 2 Agustus. Aturan soal keselamatan kesehatan sudah disepakati antara otoritas sepak bola dan pemerintah Italia. Dengan demikian, latihan grup bisa dimulai seawal pada 18 Mei hari Senin nanti dan pertandingan pertama akan dimulai pada 13 Juni. Ada 2 pekan pertandingan setiap minggu agar bisa selesai sebelum deadline UEFA pada 2 Agustus. Pertandingan akan dimulai dari laga-laga yang belum selesai pada pekan ke-25 sebelum melanjutkan dengan pekan 27, 28, dan seterusnya. Ada 2 tanggal kosong pada 1 Juli dan 22 Juli untuk memainkan laga kedua semifinal Coppa Italia yang tertunda, yakni Juventus versus AC Milan dan Napoli versus Inter Milan sebelum pemenang keduanya bertemu di partai final. Serie A harus menuntaskan seluruh musim mereka secara sepantasnya di lapangan hijau agar diizinkan melaju ke Liga Champions dan Liga Eropa musim depan. Jika seluruh liga-liga domestik Eropa selesai pada 2 Agustus, maka tim-tim Italia yang tersisa bisa melanjutkan kompetisi Eropa mereka pada bulan Agustus sepenuhnya. 5 tim Italia yang masih berlaga di Eropa adalah Juventus, Napoli, Atalanta, selain Inter dan AS Roma. Namun semua jadwal ini masih belum menjawab pertanyaan. Bagaimana jika ada satu saja pemain Serie A yang dites positif terpapar COVID-19? Kemarin Menteri Olahraga Vincenzo Spadafora mengatakan kalau ada satu pemain saja yang terpapar maka seluruh tim akan masuk karantina 14 hari. Itu bisa mengubah seluruh musim ini menunda kelanjutan musim. Semoga tidak ada pemain yang tertular. Barcelona incar pemain Juventus asal Italia. Pembicaraan kontrak baru antara Barcelona dan Nelson Semedo mengalami kebuntuan dan tim Spanyol itu sudah tanya-tanya ke Juventus mengenai ketersediaan bek Italia Mattia De Sciglio yang berusia 27 tahun. Dalam pembicaraan barter untuk Miralem Pjanic, Barca sudah menawarkan sejumlah nama sebagai gantinya. Nelson Semedo, Sergio Roberto, Ivan Rakitic, dan Arturo Vidal. Mendadak muncul nama Mattia De Sciglio dalam diskusi ini. Pemain Italia ini punya banyak penggemar di kalangan petinggi Barca dan ia dipandang sebagai bek yang lebih layak daripada Sergio Roberto yang sering kelayapan sampai lini depan. De Sciglio akan tersedia dengan harga 10 juta euro atau sekitar 160 miliar rupiah saja. Tidak perlu berkedip untuk mengatakan bahwa ini adalah harga yang sangat murah. Sekian dari gilabola.com, Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang lonceng.